Jadi yang namanya tuduhan itu terhadap kebenaran itu akan terus berlangsung sampai kapanpun. Hanya bedanya adalah teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Berkumpul waktu itu di pagi hari di tengah masyarakat Mekah, wahidan minal alaf al-mu'allafah, dan dia mendengar pengumuman bahwa di Tan'im akan diadakan hukum mati, pelaksanaan hukum mati terhadap salah seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina kharaju ila mantiqat Tan'im fi dhahiri Makkah. Dan waktu itu Sa'id kaget karena yang mengumumkan itu pemuka-pemuka Quraisy. Bid'ah min zu'ama'i Quraisy. Jadi memang sengaja diumumkan, ya. Seperti kalau kita sekarang melihat ya, gambar ulama kita diinjak-injak, dibakar-bakar, disaksikan. Gitu. Nah ini diumumkan bahwa hari ini kita akan melakukan pembunuhan hukum mati terhadap pengikut Muhammad. Jadi dituduh gitu. Jadi yang namanya tuduhan itu terhadap kebenaran itu akan terus berlangsung sampai kapanpun. Hanya bedanya adalah kalau dulu yang menuduh itu jelas kafir. Nah kalau sekarang ini yang abu-abu gitu, apakah dia muslim atau kafir, nah itu dia. Setelah saya pelajari ternyata dalam buku-buku tafsir maupun dalam berbagai kajian sirah, saya menemukan gini. Kullama kal muslimun aktsariyah, kullama kharajal munafiqun minhum. Semakin orang Islam mayoritas, di situ banyak orang munafik. Wa kullama kana al-muslimuna aqalliyah dhahabal munafiqun. Jadi semakin orang Islam minoritas, nggak ada orang munafik. Jadi misalnya nih di Mekah itu minoritas orang Islam, nggak ada orang munafik di situ. Pilihannya hanya dua, muslim kafir. Tapi ketika di Madinah orang Islam mayoritas, orang Islam pegang kepemimpinan ketika itu, maka muncul di situ kemunafikan. Di Barat nggak ada, karena minoritas orang Islam, minoritas Islam, nggak ada orang munafik di situ. Ada gerakan Islamofobia, tapi jelas dari orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau di sini kan mayoritas, makanya kita akan berhadapan dengan contoh-contoh seperti itu. Nah, untuk apa mereka datang? Kenapa diumumkan? Yashhadu Masra' Khubayb ibnu Adi. Jadi ada seorang sahabat namanya Khubayb. Dia ditangkap secara licik, ya. Jadi ditangkap secara licik dengan cara mereka diam-diam gitu. Terus kemudian karena mereka ini teror, babnya bab teror. Jadi mereka ingin menteror supaya tidak ada orang yang ikut Muhammad. Caranya gimana? Ini harus disiksa, dibantai, disaksikan semua orang bahwa ini loh nasib kamu kalau kamu ikut Muhammad. Seperti itu. Yashhadu Masra' Khubayb bin Adi, namanya Khubayb bin Adi, ya. Dan Sa'id waktu itu seorang yang badannya besar, Masya Allah, badannya besar, dan dia melihat kerumunan begitu banyak di Tan'im. Karena dia kuat, dia bisa masuk, menyelusup ke tengah-tengah mereka, dan sampai dia di barisan paling depan berjajar dengan Abu Sufyan, ya, pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Nah, waqad makkanahu syababuhu. Nah, dia seorang anak muda, al-mawfur wa futuwatuhu al-mudaffiqah, karena kekuatan tubuhnya, min ayuzahiman nas bil manakib. Jadi dia bisa menembus kerumunan orang.
hatta hada syuyukh Quraisy min amsal Abi Sufyan bin Harb, sampai dia sejajar dengan pemuka Quraisy namanya Abu Sufyan bin Harb. Wa Sufyan bin Umayyah juga ada di situ. Nah, sampai dia melihat langsung di depan mata dia ada seorang diikat. Wa qad ataha lahu dzalika ayyara asir Quraisy mukabbalan biqudihi, terikat. Dan kaum ibu ketika itu, nah ini yang saya lihat ya, ternyata emang ketika itu kaum ibu teriak-teriak, bunuh, 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 segera bunuh, gitu. Jadi ketika kaum ibu digunakan untuk kemaksiatan, dia akan lebih semangat untuk mendukung itu. Makanya kita bagus kalau kita mengarahkan kaum ibu untuk kebaikan-kebaikan. Karena dia akan lebih semangat juga. Jadi the power of mak-mak itu memang nggak bisa diabaikan. Ya. Dulu juga begitu. Nih perhatikan. Wa akuffan nisa wa sibyan wa syubban tadfa'uhu ila sahatil maut daf'an. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka berkata begitu. Dorong, dorong, dorong. Sungkurkan, sungkurkan. Ya, kalau sekarang bakar, bakar. Untuk apa? Karena dendam. Dendam terhadap kebenaran. Nah, perhatikan. Jadi mereka siap bayar berapapun untuk dendam kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang bisa menulis artikel kontroversial menyerang Islam misalnya, itu bayarnya mahal. Dan ada orang yang cari uangnya di situ. Ya, dengan istilahnya gagal paham. Jadi ada orang cari uang di gagal paham itu. Liyantakimu min Muhammad fi saksihi. Jadi untuk supaya orang gak ikut Nabi Muhammad. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk santri ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.